Bayangkan, sebuah bangsa besar yang tidak diserang dari luar, melainkan digoyahkan dari dalam, perlahan, sunyi, nyaris, dan tidak terlihat. Harga pangan melonjak, rakyat gelisah, demo pecah di jalan. Media sosial dipenuhi amarah, rumor, dan juga bisikan yang tidak jelas sumbernya. Semua tampak alami, tapi bisa jadi ada tangan-tangan yang sengaja mengatur irama. Inilah wajah proxy war modern, di mana kebijakan, isu sosial, bahkan gaya hidup bisa menjadi sebuah senjata, bukan lagi tank atau meriam, melainkan opini publik, kebijakan kontroversial, dan juga provokasi yang menyalakan api. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menyaksikan dinamika biasa dalam politik demokrasi? Atau kita sebenarnya sedang menjadi bagian dari sebuah skenario besar yang disusun jauh sebelum hari ini? Selamat datang kembali di videonya Jejak Tanah Air. Kembali kita menyusuri waktu dan menyelami kisah Indonesia. Sebelum Anda menonton lebih dalam video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan tekan notifikasi loncengnya agar Anda semuanya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Di balik gemerlap gedung kekuasaan, ada wajah lain bangsa ini. Wajah rakyat kecil yang semakin tertekan. Ketika ekonomi melemah, pengangguran meningkat, harga kebutuhan merangkak naik, dan pajak diberlakukan tanpa ampun, maka yang paling terdampak adalah mereka yang lemah, masyarakat kecil, pedagang informal, hingga pekerja harian. Dan sejarah menunjukkan, ketika rakyat lapar, ketika rakyat marah, maka emosi kolektif mudah meledak. Dari dulu hingga sekarang, situasi semacam ini selalu menjadi pintu masuk bagi gelombang demo, kerusuhan, hingga upaya menggoyang pemerintahan Indonesia. Namun ada hal yang lebih dalam dari sekedar protes. Fenomena judi online yang marak, pinjaman online yang mencekik, hingga meningkatnya kasus kriminal bukan sekedar kebetulan, itu adalah gejala sosial, sebuah tanda bahwa masyarakat mencari jalan keluar, meski dengan cara yang tidak normal. Orang lapar tidak bisa berpikir jernih, orang yang tertindas kehilangan empati. Inilah yang membuat provokasi mudah disebarkan. Dan juga dari sudut pandang intelijen, situasi ini sering dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu, baik politikus, oligarki, bahkan kekuatan asing untuk menguji seberapa kuat daya tahan bangsa ini. Sejarah Indonesia mencatat banyak contoh. Di tahun 1998 krisis ekonomi melahirkan gelombang reformasi. Di awal tahun 2000-an, kenaikan BBM memicu kerusuhan massal. Dan kini, dengan kondisi pajak yang semakin memberatkan, serta isu kenaikan PBB di daerah, gejala yang sama terasa kembali. Apakah ini murni kebajikan yang salah langkah? Atau ada operasi intelijen yang memang sengaja menyusupkan kebijakan tidak populer untuk mengguncang stabilitas bangsa? Teori semacam ini bukan isapan jempol, karena dalam literatur intelijen dunia dikenal istilah destabilisasi dari dalam. Sejarah sekali lagi memberi kita pelajaran. Sebuah bangsa bisa runtuh bukan hanya karena serangan dari luar, tapi juga karena retakan dari dalam.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah narasi bohong tentang IKN, isu pekerja asing hingga pernyataan-pernyataan kontroversial dari sejumlah pejabat membuat situasi semakin panas. Apakah mereka memang sekedar salah bicara atau ucapan itu memang bagian dari desain besar untuk menguji kesabaran publik? Di titik inilah kita perlu jernih melihatnya. Demo dan juga gejolak sosial bukan sekedar suara rakyat. Ia bisa menjadi tes ombak, sebuah ujian untuk mengukur kekuatan pemerintah, sekaligus alat bagi para aktor intelektual untuk melihat sejauh mana rakyat bisa digerakkan. Sejarah sekali lagi memberi kita pelajaran. Sebuah bangsa bisa runtuh bukan hanya karena serangan dari luar, tapi juga karena retakan dari dalam. Dan kini pertanyaannya, apakah Indonesia akan belajar dari masa lalu atau justru mengulang siklus yang sama?